jenis-jenis neuron atau sel saraf ya. Ada 3 jenis neuron. Yang pertama adalah kita berdasarkan fungsinya dulu ya. Itu adalah neuron sensorik atau aferen ya. Fungsinya adalah dia membawa rangsangan dari reseptor atau alat indera ke pusat saraf ya. Itu neuron sensorik. Jadi dia membawa rangsangan ke otak ataupun sumsum tulang belakang. Kemudian ada neuron konektor atau interneuron. Nah, neuron konektor ini fungsinya adalah dianya menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik ya. Jadi fungsinya dia meneruskan rangsangan dari saraf sensorik ke saraf motorik. Dia kebanyakan banyak terdapat pada saraf pusat di otak maupun di sumsum tulang belakang. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah neuron motorik atau eferen ya. Nah, neuron eferen ini setelah rangsangan diolah di pusat saraf ya, maka hasil olahannya dia yang membawanya. Jadi fungsi neuron motorik itu adalah membawa hasil olahan rangsangan dari saraf pusat ke efektor, baik itu ke otot maupun ke kelenjar ya, sehingga kita bisa mengadakan reaksi terhadap rangsangan yang kita terima. Oke, itu jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. Kemudian ada jenis-jenis neuron berdasarkan strukturnya ya. Nah, neuron sensorik ini strukturnya kebanyakan adalah unipolar. Unipolar itu adalah uni itu satu ya. Berarti dari badan selnya nanti akan muncul satu cabang saja ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini badan sel ya. Nah, di sini ada muncul satu cabang saja ya, walaupun nanti dia akan bercabang 2, tapi dari badan selnya hanya muncul satu cabang, itu unipolar ya. Biasanya aksonnya pendek, dendritnya panjang dan berhubungan dengan alat indera, sehingga dia sering disebut juga dengan neuron indera ya. Oke, kita masuk ke struktur bipolar. B itu 2 ya. Berarti neuron ini dari badan sel nanti akan muncul 2 cabang ya. Kalian lihat di sini. Ini ada 2 cabang, satu akson atau nerit, satu lagi dendrit. Oke, sampai situ. Nah, biasanya aksonnya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Kemudian dendritnya pendek biasanya. Kemudian yang terakhir adalah multipolar. Yang biasanya kita gambarkan di struktur nefron itu adalah yang bukan nefron ya, neuron ya. Itu adalah multipolar. Multi itu banyak, berarti dari badan selnya akan banyak cabang ya. Nah, biasanya yang cabangnya ini adalah yang pendek-pendek itu adalah dendrit ya. Kemudian ada cabang yang panjang itu adalah akson. Jadi aksonnya biasanya panjang dan dendritnya biasanya pendek. Nah, neuron motorik ini biasa berhubungan dengan yang namanya efektor ya, bisa berupa otot maupun kelenjar. Jadi kalian udah tahu neuron berdasarkan fungsi maupun strukturnya ya. Seperti sudah kita ketahui bahwa impuls atau rangsangan itu akan berjalan dari satu neuron ke neuron lainnya ya. Dari neuron sensorik, kemudian nanti ke neuron konektor, kemudian terakhir ke neuron motorik dan berujung ke kelenjar ataupun otot. Nah, impuls pasti juga berjalan di serabut saraf itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana penghantaran impuls atau rangsangan dalam serabut saraf ya. Nah, pengiriman atau penghantaran impuls melalui serabut saraf atau akson ya atau nerit itu bisa terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar sel dan bagian dalam sel. Nah, saat sel beristirahat, nah ini kalian bisa lihat ya,
yang bagian yang warna merah ini itu keadaan di mana sel beristirahat, ya, di mana kutub positif itu terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel, ya. Atau jumlah ion sodium atau Na+ tinggi konsentrasinya di luar sel, ya, sedangkan di dalam sel rendah, ya. Terbalik dengan ion K+, ya, itu pada saat istirahat, ya, jumlah ion K+ akan rendah di luar sel. Oke? Nah, ini disebut dengan potensial listrik istirahat atau diam. Oke? Jadi bagian merah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah potensial diam atau istirahat. Nah, kemudian rangsangan yang diterima oleh indera akan menyebabkan terjadinya perubahan kutub potensial listrik sesaat. Itu yang disebut dengan depolarisasi. Ya, ini kalian bisa lihat nih di warna biru ini, ya, kutub negatif itu terdapat di bagian luar, ya, sedangkan kutub positif terdapat di bagian dalam. Berarti ini sudah terjadi depolarisasi karena adanya rangsangan. Oke? Nah, jadi depolarisasi tadi menyebabkan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam itu bermuatan positif. Ya, kemudian antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi akan timbul aliran listrik. Aliran listrik ini mengakibatkan depolarisasi di daerah sebelahnya. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ini menyebabkan terjadinya depolarisasi di daerah sebelah yang sebelumnya sudah terjadi depolarisasi, ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian depolarisasi itu akan menjalar atau merambat di sepanjang serabut sel saraf, ya, yang disebut dengan impuls saraf. Oke, sampai situ kalian bisa lihat ini. Seterusnya dianya akan mengalami depolarisasi daerah sebelahnya, ya, sampai di sepanjang serabut saraf. Nah, ketika impuls sudah telah lewat, maka serabut saraf itu tidak dapat dilalui impuls lagi karena perubahan potensial yang kembali menjadi potensial istirahat atau yang disebut dengan repolarisasi. Ya, itu memakan waktu kurang lebih sekitar 1/500 sampai 1/1000 detik. Ya, tergantung juga energi yang didapat dari respirasi sel oleh mitokondria. Nah, udah sampai di ujung sel saraf, ya, atau di ujung akson itu terdapat sinapsis. Oke? Jadi setiap ujung akson itu akan membentuk tonjolan sinapsis yang terdapat membran-membran kecil atau kantung-kantung kecil, ya, yang isinya adalah neurotransmitter. Nah, kantung-kantung kecil yang berisi neurotransmitter itu disebut dengan vesikula sinapsis. Oke, jadi setelah impuls sampai di ujung neuron, maka vesikula itu akan bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Ya, membran prasinapsis terdapat di ujung akson sebelum celah sinapsis, ya. Ini karena pengaruh Ca2+ yang masuk ke tonjolan sinapsis. Nah, vesikula itu akan melepaskan neurotransmitter nih yang bisa berupa asetilkolin, ya. Jadi neurotransmitter yang ada di seluruh tubuh kita itu adalah asetilkolin, ya. Kemudian nanti asetilkolin akan berdifusi melalui celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Membran postsinapsis itu adalah membran yang terdapat di setelah celah sinapsis, ya. Berarti ada di neuron setelahnya, ya. Sehingga asetilkolin itu akan menempel pada reseptor dan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Itulah perjalanan impuls atau rangsangan dari satu neuron ke neuron lainnya.
Organ yang sangat berperan dalam sistem saraf itu adalah otak. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari otak dan fungsinya. Nah, otak atau encephalon, ya nama lain daripada otak, itu adalah pusat koordinasi utama di tubuh kita. Letaknya di dalam tulang tengkorak pastinya ya, atau kranium. Kemudian selain dilindungi oleh tulang tengkorak, otak juga dilindungi oleh selaput yang disebut dengan meninges. Ada 3 lapis selaput meninges, yaitu diameter, kemudian arachnoimeter, dan piameter. Ya, nanti kita pelajari di slide selanjutnya ya. Nah, otak sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, itu yang saya sudah jelaskan di organ-organ yang menyusun sistem saraf ya. Nah, kita masuk ke otak besar dulu. Otak besar ini atau cerebrum itu 83% dari total berat otak kita. Ya, jadi bayangkan otak besar sangat berpengaruh bagi sistem saraf kita ya. Kemudian otak besar sendiri dibagi menjadi 4 lobus. Ya, jadi kalian nggak usah bingung nanti ada lobus frontalis. Nah, kalian bisa lihat di sebelah gambar sebelahnya ya. Itu adalah lobus yang bagian depan. Ini untuk mengatur kulit, gerakan otot, dan lain sebagainya ya. Kemudian dia pusat kemampuan motorik lah pokoknya ya. Kemudian daya ingat ya. Kemudian ada lobus yang bagian atas, kalian lihat di sini itu adalah lobus parietalis. Ini adalah pusat ingatan dan kecerdasan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang bagian belakang yaitu lobus occipitalis. Ini adalah berperan dalam penglihatan. Dan yang terakhir itu adalah lobus temporalis atau lobus bagian samping. Itu berperan dalam pendengaran. Oke? Itu otak besar. Jadi kalian nggak usah bingung ya, nanti ada lobus-lobus frontalis, parietalis, itu adalah bagian daripada otak besar. Khususnya bagian cerebral cortex, otak besar. Oke? Kemudian nomor 2 itu adalah otak tengah atau midbrain atau mesencephalon. Ya, ini pusat refleks mata atau juga telinga. Ya, pokoknya ingat otak tengah itu yang ini ya, otak tengah itu pusat refleks mata dan pendengaran. Oke? Nah, di bagian otak tengah ini, bagian atasnya, ya, itu ada lobus optikal, itu untuk penglihatan ya. Kemudian di bagian tengahnya ada kelenjar talamus dan hipofisis. Nah, hipofisis ini sangat berperan penting dalam sistem endokrin ya. Kalian bisa lihat video saya mengenai sistem endokrin ya. Kemudian di bagian bawahnya ada hipotalamus, kelenjar hipotalamus untuk mengatur suhu tubuh kita ya. Ingat hipo itu bawah, oke? Itulah otak tengah ya atau mesencephalon. Nah, kemudian kalian lihat di sini, ini ada bagian otak yang ketiga yaitu otak kecil atau cerebellum atau hindbrain ya. Nah, di antara otak kecil bagian kanan dan kiri, oh ya ini sering banget keluar ya. Jadi ada otak kecil bagian kanan dan kiri, itu terdapat jembatan penghubung yaitu jembatan Farols atau pons Faroli ya, kadang-kadang disebut juga pons Faroli. Ya. Nah, otak kecil ini kalian harus ingat ini adalah pusat koordinasi gerakan otot sadar kita. Kemudian pusat keseimbangan tubuh kita dan posisi tubuh kita. Ya, ini sering banget keluar di ulangan, baik SMP maupun SMA. Ya. Dan yang terakhir itu adalah sumsum lanjutan atau medula oblongata. Ya. Gunanya sumsum lanjutan ini untuk menghantarkan impuls dari sumsum tulang belakang menuju ke otak maupun sebaliknya. Nah, selain itu
dia merupakan pusat kontrol gerakan fisiologis kita, misalkan denyut jantung dan pernapasan. Ya, ingat jadi otak kita semuanya ini gerakannya sadar, tapi khusus untuk sumsum lanjutan, ya, denyut jantung yang merupakan gerak tidak sadar, pernapasan itu dikontrol oleh sumsum lanjutan atau medula oblongata. Ingat, ini juga sering keluar di ulangan. Nah, tadi saya udah bilang bahwa sumsum lanjutan ini menghantarkan impuls dari sumsum tulang belakang menuju ke otak maupun sebaliknya. Kenapa? Karena sesudah sumsum lanjutan ini nanti adalah sumsum tulang belakang. Ya, di sini sumsum tulang belakang. Oke. Masuk ke 12 pasang saraf kranial, ya. 12 pasang saraf kranial ini adalah termasuk saraf tepi, ya. Kenapa? Karena 12 pasang saraf ini itu melanjutkan dari saraf-saraf dari otak, baik ke kanan maupun ke kiri, ya. Jadi ada 12 pasang, satu pasang ke kiri dan ke kanan, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada nama-nama sarafnya, ya. Nah, saraf yang pertama kalian bisa lihat ya, di situ ada saraf yang namanya olfaktori, ya. Ini saraf yang berhubungan dengan selaput lendir hidung, ya. Kemudian yang kedua, 3, 4 dan 6 ini sangat berhubungan dengan saraf mata, ya. Jadi ingat ada saraf optik, itu pernah keluar juga ya di ulangan khususnya UN sama UTBK ya. Kemudian jadi ingat yang berhubungan dengan mata 2, 3, 4 dan 6. Kemudian ada yang kelima, itu adalah saraf trigeminal. Kalian bisa lihat juga di gambarnya ya. Ini dianya berhubungan dengan gigi dan kulit wajah. Jadi kalau gigi kalian sakit, nah kemudian itu berarti saraf trigeminalnya itu sudah terkena, ya. Oke. Kemudian masih berhubungan dengan kulit wajah itu saraf nomor 7, facial ya, wajah facial ya. Kemudian yang berhubungan dengan lidah ada 3 saraf, yaitu saraf nomor 7, kemudian 9 dan 12 ya, ingat ya. Kemudian ada yang namanya saraf nomor 8 namanya auditory atau vestibuloakustik ya, itu berhubungan dengan kerja telinga. Dan kemudian yang ke-11 ada aksesori spinal atau dia berhubungan dengan otot tulang belikat. Nah, ini sepertinya berhubungan dengan semua tengkorak kita ya, semua berhubungan dengan kepala kita maksud saya ya. Tapi ada satu yang sangat terkenal yaitu adalah saraf nomor 10 atau yang namanya vagus ya. Nah, vagus ini disebut juga dengan saraf pengembara. Oke, jadi kalau ditanya saraf pengembara itu adalah vagus. Mengapa? Karena saraf yang nomor 10 ini merupakan saraf yang paling panjang. Ya, paling banyak didistribusikan dalam tubuh manusia. Mulai dari otak ya, sampai kemudian ke leher. Leher ini bisa tenggorokan, kerongkongan ya, kemudian ke paru-paru, dada, jantung, perut. Padahal yang lainnya semua sampai di kepala. Paling panjang juga yaitu di otot tulang belikat. Tapi khusus untuk vagus, dia hanya sampai ke perut. Ya. Oke. Jadi yang ini kalian harus tahu ya, khususnya untuk vagus ya. Kemudian vagus ini mengirim sinyal ke seluruh tubuh dan mengirim kembali ke otak. Kemudian dia bisa memicu sistem saraf parasimpatik, ya, itu sistem saraf vagus. Ingat ya.